Di tengah hutan larangan yang hanya disebut dalam bisikan para leluhur, dua kekuatan gaib yang telah lama terpendam akhirnya bangkit. Ketika kehormatan, masa lalu, dan takdir saling bertaut, hanya satu hal yang menentukan akhir cerita: hati yang tetap jernih di tengah badai kekuatan. Sebelum kita mulai perjalanan epik ini, jangan lupa subscribe, like, dan share agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah Nusantara penuh makna dan aksi lainnya. Dukunganmu membuat cerita-cerita seperti ini terus hidup. Legenda ini lahir dari masa ketika raja-raja masih berjalan berdampingan dengan makhluk gaib, dan hutan bukan hanya rumah bagi hewan, tapi juga tempat roh-roh terlahir. Prabu Siliwangi, sang penguasa bijak, memikul beban negeri dan takdir dirinya sendiri. Namun ada satu sosok yang menjadi bayangannya: Siluman Kera Emas, makhluk sakti yang menyimpan dendam sekaligus luka mendalam dari masa lalu. Pertemuan mereka bukan sekadar pertarungan. Itu adalah pertemuan antara dua jiwa yang pernah saling mengenal, saling melukai, dan kini harus mencari jawaban dalam dentuman takdir. Hutan larangan, sebuah wilayah yang bahkan para pemburu paling berani enggan mendekatinya. Malam itu, kabut turun begitu tebal hingga pepohonan besar tampak seperti bayangan raksasa yang saling berbisik. Aroma tanah basah bercampur dengan sesuatu yang lebih tua daripada usia manusia. Aroma kekuatan yang telah lama tidur. Di tengah kegelapan itu, tanah tiba-tiba bergetar halus, disusul gumaman rendah seperti suara batu yang retak. Sebuah batu segel kuno tertanam di akar pohon beringin raksasa mulai bersinar dengan warna keemasan. Cahaya itu merayap, membentuk pola-pola kuno yang terasa seperti mantra yang terlupakan. Lalu terdengar raungan, bukan raungan binatang biasa, ini raungan makhluk sakti yang bangkit dari tidur panjangnya. Dari dalam retakan segel, sosok itu muncul, Siluman Kera Emas. Tubuhnya diselimuti cahaya kuning keemasan yang berpendar liar, bulu-bulunya berkilau seperti sisik emas di bawah bulan, dan matanya memancarkan amarah yang telah lama menunggu untuk meledak. Ia menggeliat, menghirup udara bebas setelah ratusan tahun terkunci. Dunia masih sama, gumamnya lirih. Siliwangi, kau belum terhapus waktu. Nama itu keluar dengan penuh kebencian, namun di balik suaranya ada sesuatu lagi, sejenis luka, luka yang tidak pernah sembuh meski berabad-abad berlalu. Sementara itu, jauh dari hutan larangan, di istana Pajajaran, Prabu Siliwangi tengah melakukan semedi malam. Sang Prabu merasakan sesuatu yang tidak biasa. Angin berubah arah, tanah di bawahnya seperti mengirim getaran halus, dan dalam batinnya terdengar gema yang ia kenal sejak dulu, panggilan dari masa yang ia kira sudah terkubur. Ia membuka mata, wajahnya tetap tenang, tapi matanya menyiratkan kekhawatiran yang tidak pernah ia tunjukkan di depan rakyat. Segel itu telah pecah, desisnya. Siliwangi bangkit dari duduknya. Bulan separuh menggantung di langit, dan bayangan istana menjulang seperti pemandu menuju takdir. Ia melangkah keluar, melewati penjaga yang membungkuk hormat, tanpa membawa pasukan, tanpa membawa senjata, karena ia tahu ini bukan pertarungan yang bisa ditangani oleh pedang atau tombak. Ini adalah pertarungan hati. Pertarungan antara dua makhluk sakti yang pernah saling mengukur kekuatan, namun juga pernah terikat oleh sesuatu yang lebih rumit daripada persahabatan atau permusuhan. Sebelum meninggalkan gerbang, ia berbisik, "Maafkan aku bila aku harus mengulang luka lama." Kemudian,
Prabu Siliwangi memulai perjalanan panjang menuju hutan larangan, ke tempat di mana bayangan masa lalu akhirnya bangkit untuk menagih jawaban. Dan di tengah gelap, siluman kera emas menunggu, dengan mata menyala dan dada dipenuhi dendam yang mendidih. Kabut tebal menggantung rendah di antara pepohonan hutan larangan. Cahaya bulan memantul di permukaan kabut, menciptakan kilau kebiruan seperti lautan yang terbalik di langit malam. Suasana hening yang begitu pekat hingga suara ranting patah pun terdengar seperti gemuruh. Di tengah hening itu, langkah kaki perlahan terdengar. Prabu Siliwangi melangkah mantap, jubahnya mengikuti hembusan angin. Setiap langkahnya terasa seperti kesadaran yang semakin mendalam bahwa ia sedang berjalan menuju masa lalu, menuju seseorang yang dulu ia kenal sebagai penjaga, bukan musuh. Ia berhenti ketika merasakan kehadiran kuat di hadapannya. Dari arah pepohonan gelap, cahaya keemasan menyala. Siluman kera emas muncul perlahan, langkahnya menggetarkan tanah. Bulu emasnya memantulkan sinar bulan, tubuhnya gagah namun penuh luka batin yang tak terlihat. Napasnya berat, seperti menahan sesuatu yang telah lama mendidih dalam dadanya. Sudah lama, kata kera emas, suaranya serak namun bergema. Siliwangi menatapnya dengan tenang. Terakhir kali kita bertemu, kau masih menjaga gerbang hutan. Kau bukan musuh. Musuh? Kera emas tertawa getir. Aku kehilangan kerajaanku, kehilangan kaumnya, kehilangan segalanya. Dan kau menyebutku bukan musuh? Kau datang saat semuanya sudah hancur, Siliwangi. Kau terlambat. Nada itu bukan sekadar amarah, melainkan kepedihan yang tak pernah sembuh. Siliwangi menunduk sejenak. Benar, aku terlambat. Dan itu adalah salah satu penyesalan terbesar dalam hidupku. Kera emas memijakkan tangan dan kakinya ke tanah dengan keras, membelah tanah lembek di bawahnya. Jangan berbicara penyesalan padaku. Kau raja, kau punya kekuatan, kau punya rakyat, sementara aku hanya punya kenangan yang hancur. Hening kembali menyelimuti mereka. Hening yang berat, bukan karena ancaman, melainkan karena dua hati yang sama-sama memanggul beban masa lalu. Namun takdir seperti biasa tidak memberi waktu panjang untuk berdamai. Kabut mendidih, udara bergetar, energi kera emas meledak, menciptakan gelombang angin yang menggoyangkan pohon-pohon besar. Tanah retak memanjang seperti guratan luka kuno yang kembali terbuka. Siliwangi mengangkat tatapan, tak gentar. Aku datang bukan untuk bertarung, katanya. Tapi aku akan menghadapi apapun yang kau lepaskan. Jika ini harus kita selesaikan dengan kekuatan, aku siap. Kera emas menunduk. Matanya menyala emas menyala. Kau akan menyesal memilih datang tanpa pasukan atau senjata, karena dendamku lebih tajam dari pedang manapun. Dalam sekejap, kera emas melompat ke udara, begitu cepat hingga bayangannya hilang dari pandangan. Siliwangi memejamkan mata sejenak, menarik napas dalam. Lalu membuka mata dengan ketegasan seorang raja. Pertemuan dua takdir akhirnya dimulai, dan tak ada lagi jalan mundur. Ledakan udara terjadi saat siluman kera emas melompat dari atas pepohonan. Lompatan itu begitu cepat hingga kabut di bawahnya terbelah, menciptakan pusaran seperti pusaran air yang menyala keemasan. Dalam sepersekian detik, ia sudah berada tepat di depan Prabu Siliwangi dengan tinju yang diselubungi energi sakti. Dum!
Siliwangi mengangkat tangan menahan serangan itu. Tanah di bawah kakinya pecah, membentuk retakan yang menyebar seperti sarang laba-laba. Meski tubuhnya hanya sedikit bergeser, hantaman itu cukup memberitahu bahwa kera emas kini jauh lebih kuat daripada ratusan tahun lalu. Kera emas mendarat, menggeram. "Kekuatanmu masih sama, tapi aku sudah berubah," katanya. Sambil menyerang lagi, kali ini dengan kombinasi pukulan dan cakar yang bergerak begitu cepat hingga tampak seperti kilatan cahaya keemasan. Siliwangi memblokir, menghindar, dan melompat mundur. Namun, setiap serangan kera emas membawa tekanan emosi yang tak tertahankan, amarah, kesedihan, kehancuran. "Kenapa kau tidak melawan dengan sungguh-sungguh, Siliwangi?" teriak kera emas sambil menghantamkan pukulan yang memecah pohon di belakang sang prabu. "Atau kau takut menyakiti aku lagi?" Siliwangi menghela napas panjang. "Bukan itu." Ia menutup matanya sesaat, mencoba merasakan inti dari kekacauan di depan mata. Dan kemudian, ia memutuskan, "Aku hanya tidak ingin memulai dengan luka, tapi jika kekuatan adalah satu-satunya bahasa yang kau dengar sekarang, maka aku akan berbicara dalam bahasa itu." Udara tiba-tiba berubah. Angin yang semula tenang kini berputar kencang di sekitar Siliwangi. Tanah bergetar, dedaunan terangkat, dan kabut terserap ke pusat pusaran. Kera emas menegang. "Akhirnya, kau tunjukkan wujudmu." Cahaya biru mulai memancar dari tubuh Siliwangi. Cahaya itu membesar, berputar, dan membentuk lingkaran-lingkaran energi seperti ukiran kuno yang menyala. Lalu terdengar raungan, tapi bukan raungan kera emas. "Roar!" Dari dalam cahaya biru itu muncul siluet seekor harimau besar. Tubuh Siliwangi berubah perlahan. Otot-otot menegang, kuku tumbuh panjang, taring memanjang, dan rambutnya berubah menjadi garis-garis putih keperakan. Ketika cahaya itu pecah, berdirilah harimau putih yang megah, tinggi, kuat, dan bercahaya seperti makhluk penjaga dunia astral. Matanya memancarkan keteguhan yang tidak bisa diguncang kekerasan apapun. Kera emas tersenyum miring, campuran kagum dan benci. Itulah Siliwangi yang aku kenal." Tanpa menunggu, ia kembali menyerang. Pertempuran pun dimulai. Dua makhluk sakti berbenturan. Harimau putih dengan gerakan halus namun mematikan, setiap cakaran meninggalkan jejak cahaya biru. Kera emas melompat dari batang pohon ke batang lain, kecepatannya hampir tidak bisa dilihat mata manusia. Setiap denturan menghasilkan ledakan angin, setiap lompatan mengguncang tanah, setiap raungan memecah kesunyian hutan. Hutan larangan yang telah tidur selama berabad-abad, kini menjadi saksi dua kekuatan kuno yang kembali bangkit. Daun-daun berterbangan, akar-akar terangkat, dan kabut tersapu dalam pusaran raksasa. Namun, di tengah pertempuran itu, Siliwangi dalam wujud harimau putih melihat sesuatu. Di balik mata kera emas yang menyala garang, ada kesedihan. Kesedihan yang jauh lebih tajam daripada cakarnya. Kesedihan yang seolah memanggil, "Mengapa kau tidak menyelamatkanku?" Siliwangi terpaku sesaat. Dan di saat kosong itu, kera emas berhasil menjatuhkan serangan penuh amarah. Brak! Tubuh harimau putih terseret beberapa meter, menghantam batang pohon raksasa dan memecahkannya. Pertempuran baru saja dimulai, namun Siliwangi tahu. Ini bukan hanya duel kekuatan. Ini adalah upaya memahami luka yang bahkan waktu pun tak mampu sembuhkan. Serpihan pohon raksasa masih beterbangan,
Ketika harimau putih, Prabu Siliwangi bangkit perlahan. Nafasnya teratur, tapi bukan karena kekuatan yang menipis. Justru sebaliknya, ia menahan diri. Ia tidak ingin membalas dengan kebencian. Sementara itu, kera emas menjejak tanah. Tubuhnya masih dipenuhi aura keemasan yang liar. Namun dari dekat, terlihat nafasnya tak stabil. Bukan karena kelelahan, tetapi karena beban yang selama ini ia pikul terlalu berat untuk ditahan seorang diri. "Berdirilah Siliwangi," serunya, suaranya bergetar. "Aku belum selesai." Harimau putih mengangkat kepala perlahan, matanya yang biru menelisik jauh ke dalam jiwa lawannya, seolah menembus dinding amarah yang menutupinya. Pada saat itulah, Siliwangi melihat sesuatu yang membuatnya menahan langkah. Air mata tipis yang memanjang di sudut mata kera emas. Air mata keemasan. Dan tangisan makhluk sakti bukanlah hal biasa. Itu bukan tanda kelemahan, itu tanda luka yang sudah terlalu lama dibiarkan membusuk. Siliwangi kembali mengambil wujud manusia, tubuhnya menyusut kembali, cahaya biru mereda, dan kini ia berdiri sebagai seorang raja, namun raja yang tak lagi membawa ancaman. Ia mengangkat tangan. "Kera emas, hentikan, kau tidak hanya marah, kau..." "Diam!" teriak kera emas sebelum Siliwangi selesai bicara. Ia menghantam tanah, menciptakan gelombang energi yang merontokkan daun-daun di sekitarnya. Tetapi kendati suaranya menggelegar, tubuhnya gemetar. Matanya yang emas memancarkan kehancuran dalam bentuk paling telanjang. "Berdirilah Siliwangi," serunya, suaranya bergetar. "Aku belum selesai. Jangan pernah kau kasihi aku." Suara itu pecah. "Kasih sayangmu tak menyelamatkan apapun." Siliwangi mendekat perlahan, selangkah demi selangkah. "Aku tidak mencoba mengasihanimu," katanya lembut. "Aku mencoba memahami. Karena aku tahu dendammu padaku bukan sekadar kebencian. Kau membawa luka yang tak kubaca pada masa itu. Luka yang mungkin aku turut ciptakan tanpa kusadari." Kata-kata itu membuat kera emas membeku. Tangan dan cakarnya yang bersinar itu perlahan turun. "Luka?" gumamnya. "Kau tidak tahu apa-apa." Ia menatap langit dan cahaya emas di tubuhnya mulai meredup, tanda bahwa amarahnya terhenti oleh sesuatu yang lebih besar, kenangan. Suara hutan menjadi hening. Kabut berhenti bergerak, seakan alam pun ikut mendengarkan pengakuan yang sebentar lagi keluar. "Aku dulu penjaga gerbang hutan," bisik kera emas. "Aku menjaga semua makhluk, semua roh, semua keseimbangan." Suara itu berubah getir. "Kaumku hidup damai, tersembunyi, hingga manusia datang membawa keserakahan. Mereka menebang pepohonan sakral, mencuri pusaka hutan, dan membunuh tanpa ampun." Siliwangi menunduk. Ia sudah mendengar cerita itu dari utusan hutan, tetapi tidak pernah tahu siapa yang benar-benar menjadi korban terparah. "Aku datang menghentikan mereka," kata Siliwangi lirih. "Terlambat!" teriak kera emas. Terlambat!" Ia memukul dadanya sendiri dengan keras. "Saat kau tiba, hutan sudah terbakar, kaumku sudah tiada. Atu satu-satunya yang tersisa." Ia memandang tangan emasnya. "Tapi aku tidak bisa mati, Siliwangi. Aku dikutuk hidup untuk menjadi saksi kehancuran yang tidak bisa kukembalikan." Air mata keemasan jatuh lagi, membasahi tanah. "Aku sendirian sejak hari itu, dan setiap kali
Aku memejamkan mata, yang kulihat hanyalah serpihan kenangan yang tidak ada lagi wujudnya. Siliwangi mendekat lebih jauh. Dan kau menyalahkanku? Apalagi yang tersisa untuk kusalahkan? Suara kera emas melemah. Aku butuh wajah, wajah yang bisa kutuding, yang bisa kupukul, yang bisa kubenci, agar aku tetap waras. Untuk pertama kalinya, Siliwangi melihat bukan monster, bukan musuh, bukan siluman. Yang ia lihat adalah makhluk magis yang kehilangan seluruh dunianya dan tak pernah diberi kesempatan sembuh. Siliwangi mendekat hingga hanya beberapa langkah memisahkan mereka. "Aku tak bisa mengembalikan masa lalu," katanya pelan. "Tapi aku bisa mendengarkan, aku bisa menanggung sebagian bebanmu. Kau tidak perlu memikulnya seorang diri, tidak lagi." Kera emas menatapnya, mata emasnya yang biasanya penuh amarah, kini berkaca-kaca, rapuh, takut. Namun, untuk pertama kalinya, di matanya ada keraguan, apakah dendam benar-benar satu-satunya jalan. Siluet hutan bergerak lembut, seolah ikut mengelus luka dua makhluk yang pernah melindunginya. Dan untuk pertama kalinya sejak berabad-abad, kera emas tidak menyerang. Ia hanya berdiri, rapuh, hancur, namun akhirnya mulai terlihat sebagai dirinya yang sebenarnya. Hutan larangan kembali tenang. Kabut yang tadi berputar liar, kini turun perlahan, menyelimuti tanah seperti selimut yang meredakan gemuruh. Daun-daun yang sempat berterbangan kembali jatuh pelan, seakan alam ingin memulihkan dirinya setelah menyaksikan pertemuan dua kekuatan kuno yang mengguncang dunia. Prabu Siliwangi berdiri di depan kera emas, tubuhnya telah kembali sepenuhnya ke wujud manusia. Sorot matanya lembut namun mantap. Tidak ada jejak ketakutan, tidak ada niat bertarung. Yang ada hanyalah keinginan untuk memperbaiki apapun yang masih bisa diselamatkan. Sementara itu, kera emas berdiri mematung, cahaya keemasannya meredup, hanya tersisa kilau samar di sekitar tubuhnya. Ia menunduk, pundaknya naik turun pelan, seperti makhluk yang telah kehabisan energi, bukan karena pertarungan, tetapi karena menahan beban batin yang terlalu lama ia pikul seorang diri. "Kera emas," ucap Siliwangi dengan suara jernih. "Luluhnya dendammu bukan berarti kalah. Itu berarti kau memilih untuk tidak membiarkan luka mengatur seluruh hidupmu." Siluman sakti itu mengangkat wajahnya perlahan. "Lalu apa yang harus kulakukan untuk kaumku yang hilang, untuk hutan yang pernah runtuh?" Siliwangi berjalan mendekat, langkahnya tenang. "Aku tidak bisa mengembalikan masa lalu. Tidak ada yang bisa," katanya, menatap lurus pada mata emas yang retak oleh kesedihan itu. "Tapi kita bisa membangun sesuatu dari serpihan yang tersisa. Kita bisa menjaga hutan ini bersama." Kera emas mengernyit, seperti tidak percaya dengan kalimat itu. "Kau, seorang raja manusia. Aku, makhluk hutan. Bagaimana mungkin dunia menerima itu?" Siliwangi tersenyum kecil, senyum yang membawa ketulusan tanpa syarat. "Karena keseimbangan bukan soal siapa kita, tetapi soal apa yang kita jaga. Jika kau bersedia, aku akan menjadi jembatan antara dunia manusia dan dunia hutan. Dan kau bisa menjadi penjaga hutan lagi. Tidak untuk masa lalu, tetapi untuk masa depan." Kalimat itu seperti membuka pintu yang selama ini tertutup rapat dalam hati kera emas. Ia memejamkan mata, membiarkan kenangan pahit mengalir, namun kini tidak lagi menenggelamkannya. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendirian menghadapi luka itu.
Pelan-pelan, cahaya keemasan di tubuhnya berubah lebih lembut, bukan lagi cahaya penuh amarah, melainkan cahaya ketenangan. Kera emas mengambil langkah maju. Jika sebelumnya langkahnya penuh kebencian, kini langkah itu terasa berat namun tulus. Jika aku menerima tawaranmu, apakah luka ini akan hilang? Tanyanya lirih. Siliwangi menggeleng pelan. Luka tidak hilang, tapi luka bisa sembuh selama kau tidak menghadapinya sendirian. Kera emas berhenti tepat di depan Siliwangi. Keduanya berdiri, dikelilingi kabut yang mulai menipis. Seakan alam ingin memberi saksi pada momen penting ini. Mereka mengulurkan tangan, manusia dan siluman. Dua dunia berbeda yang selama ini dipisahkan oleh ketakutan dan kesalahpahaman, kini dipersatukan oleh keberanian untuk mengampuni. Saat tangan mereka bertemu, angin berputar lembut di sekitar mereka, membawa suara-suara halus roh hutan yang selama ini berdiam. Rerumputan tumbuh lebih hijau, akar-akar yang terangkat tadi masuk kembali ke tanah, dan udara menjadi bersih seperti setelah hujan pertama. Hutan larangan menerima mereka, dan dua makhluk sakti itu menyetujui perjanjian baru, perjanjian yang tidak tertulis namun lebih kuat dari prasasti manapun. Terima kasih, bisik kera emas. Kau tidak membiarkanku tenggelam dalam dendamku sendiri. Siliwangi menepuk bahu sang siluman dengan lembut. Kita menjaga dunia ini bersama, untuk mereka yang telah pergi dan untuk mereka yang akan datang. Ketika matahari pagi pertama muncul, cahayanya menembus kabut, menciptakan garis-garis emas dan perak yang menari di antara pepohonan. Dua sosok itu berjalan berdampingan, Prabu Siliwangi dan Kera Emas kembali ke pusat hutan. Di sanalah perjalanan baru mereka, bukan sebagai musuh, bukan sebagai makhluk yang saling menuntut balas, melainkan sebagai penjaga keseimbangan semesta. Dan di balik sinar matahari itu, legenda baru lahir, legenda tentang bagaimana kemarahan bisa berubah menjadi kebijaksanaan, dan bagaimana luka bisa menjadi jalan bagi perdamaian.